Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benika Kecil Lavioni dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411027. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel data penyajian. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Populasi dapat berupa barang, orang, benda, peristiwa, atau keadaan. Misalnya, populasi dapat berupa seluruh siswa di satu sekolah, seluruh pelanggan suatu perusahaan, seluruh penduduk suatu negara, atau seluruh kejadian kecelakaan lalu lintas. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi tersebut. Sampel harus diambil secara representatif, sehingga karakteristik sampel dapat menggambarkan karakteristik populasi secara keseluruhan. Perbedaan populasi dan sampel terletak pada segi jumlah. Populasi biasanya memiliki jumlah yang besar, sedangkan sampel memiliki jumlah yang lebih kecil. Teknik pembagian sampel. Teknik pembagian sampel adalah proses atau cara mengambil sampel untuk menduga suatu keadaan suatu populasi. Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan untuk mewakili karakteristik populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk membuat generalisasi dari karakteristik sampel menjadi karakteristik populasi. Non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini biasanya digunakan jika peneliti tidak memiliki daftar lengkap populasi atau jika peneliti ingin mempelajari karakteristik tertentu dari populasi. Berikut adalah beberapa contoh teknik pengambilan sampel probability, yaitu simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan karakteristik anggota populasi. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan tabel angka, random atau undian. Systematic sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak dari setiap anggota populasi yang berjarak sama. Stratified sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang membagi populasi menjadi beberapa strata kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, kemudian mengambil sampel secara acak dari setiap strata. Selanjutnya, cluster sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang membagi populasi menjadi beberapa kelompok cluster, kemudian mengambil sampel berupa cluster secara acak. Berikut adalah beberapa contoh teknik pengambilan sampel non-probability. Yang pertama, undetermined sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan penimbangan peneliti. Convening sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil anggota populasi yang mudah dijangkau. Quota sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan menetapkan jumlah anggota populasi tertentu setiap kelompok karakteristik. Selanjutnya, snowball sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dimulai dari satu anggota populasi, kemudian peneliti meminta anggota populasi tersebut untuk merekomendasikan anggota populasi lainnya. Cara menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel adalah jumlah unit pengamatan yang diambil dari populasi untuk melewati populasi tersebut. Ukuran sampel yang tepat akan menentukan
seberapa akurat hasil penelitian. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan ukuran sampel, yaitu ukuran populasi. Semakin besar ukuran populasi, maka semakin besar pula ukuran sampel yang diperlukan. Tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan adalah tingkat keyakinan peneliti bahwa hasil penelitian akan sesuai dengan keadaan populasi. Margin of error. Margin of error adalah batas kesalahan yang masih dapat diterima dalam penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian juga dapat mempengaruhi ukuran sampel yang diperlukan. Variasi. Variasi adalah tingkat perbedaan antara unit pengamat dan populasi. Cara menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel adalah jumlah unit pengamatan yang diambil dari populasi untuk populasi tersebut. Ukuran sampel yang tepat akan menentukan seberapa akurat hasil penelitian. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan ukuran sampel, yaitu ukuran populasi. Semakin besar ukuran populasi, maka semakin besar pula ukuran sampel yang diperlukan. Tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan adalah tingkat keyakinan peneliti bahwa hasil penelitian akan sesuai dengan keadaan populasi. Margin of error. Margin of error adalah batas kesalahan yang masih dapat diterima dalam penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian juga dapat mempengaruhi ukuran sampel yang diperlukan. Variasi. Variasi adalah tingkat perbedaan antara unit pengamatan dan populasi. Untuk menghitung ukuran sampel, ada beberapa rumus yang dapat digunakan. Rumus yang paling umum digunakan adalah rumus Lovin. N sama dengan N per 1 plus NE. Keterangan: N sama dengan ukuran sampel, N ukuran populasi, E margin of error. Misalnya, sebuah penelitian ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk baru. Populasi pelanggan yang pernah membeli produk tersebut dengan jumlah 10.000 orang, tingkat kepercayaan yang diinginkan adalah 95% dan margin of error yang diinginkan adalah 5%. Berdasarkan rumus Lovin, maka ukuran sampel yang diperlukan adalah N sama dengan 10.000 per N per 1 plus 10.000 0,05 kuadrat 2 N dikurang sama dengan 10.000 per 1 plus 25N per 26N sama dengan 384,61. Ukuran sampel yang dibutuhkan adalah 385 orang. Karakteristik populasi dalam lingkungan statistik. Dalam lingkungan statistik, karakteristik mengacu pada sifat atau atribut dari suatu populasi atau sampel. Karakteristik dapat berupa kuantitatif atau kualitatif. Karakteristik kuantitatif adalah karakteristik yang dapat diukur dengan angka seperti tinggi badan, berat badan, atau nilai ujian. Karakteristik kualitatif adalah karakteristik yang tidak dapat diukur dengan angka seperti jenis kelamin, warna kulit, atau agama. Karakteristik dapat digunakan untuk menggambarkan suatu populasi atau sampel. Misalnya, karakteristik rata-rata dapat digunakan untuk menggambarkan tinggi badan dan populasi siswa. Karakteristik median dapat digunakan untuk menggambarkan nilai ujian tengah dari populasi siswa.